Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amit Tutor 97. Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat flowchart menampilkan bilangan ganjil. Nah, di sini saya punya referensi seperti ini. Dalam matematika dan dalam pemrograman komputer modulus, operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Dalam bahasa pemrograman, operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod, atau modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Misalkan, dua bilangan A dan B, A modulo B, disingkat A mod B, adalah bilangan bulat sisa pembagian A oleh B, misalnya 1 mod 3, 4 mod 3, dan 7 mod 3 memiliki hasil 1. Karena ketiga bilangan tersebut memiliki sisa 1 jika dibagi oleh 3. Nah, sedangkan 9 mod 3 sama dengan 0. Penerapan operasi modulus dalam teori bilangan tergolong kepada aritmatika modulus. Nah, jadi di sini ada soal bagaimana cara menampilkan bilangan ganjil dari rentang 1 sampai 10. Kalau pada umumnya kita akan mulai 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini sangat mudah jika kita tulis biasa saja. Tapi bagaimana jika 1 sampai 100, 1 sampai 1000, 1 sampai 105? Pasti akan capek. Apalagi ketika satu-satu seperti ini, 11, 13 akan memakan banyak waktu. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, hal ini menjadi mudah. Karena adanya flowchart ini, kita akan membuatnya menjadi lebih mudah. Nah, kita rubah angka 10 dulu. Di sini saya menggunakan flowchart, yaitu namanya flow algorithm. Nah, kita akan menjalankannya dulu. Tidak ada apa-apa karena di sini main dan end, tidak ada proses di sini. Kita akan membuat di sini sebuah variabel. Variabel itu tempat menampung nilai atau value-nya, nilainya ya. Bisa dia angka, huruf, dan lain sebagainya. Di sini kita akan deklarasi variabelnya. Biasanya variabelnya kita sebut dengan panggilan dengan i. I itu untuk integer. Biasanya rata-rata anak komputer menggunakan pemrograman kalau tipe angkanya bulat menggunakan i integer. Di sini menggunakan i. Sebenarnya ini bebas, mau A, mau B, mau C, mau D, mau E, terserah. Tergantung diri kita sendiri apakah kita bisa mengingatnya. Di sini saya terbiasa menggunakan i, kita panggil saja i, integer. Nah, setelah itu kita akan menampilkan dulu. Tampilkan dulu bilangan sampai 10 ya. Gimana caranya? Gampang. Klik saja di sini. Lakukan perulangan. Di sini ada looping. Looping ini berguna untuk mengulang. Lakukan perulangan ya. Di sini saya menggunakan for. Nah, berapa kali di sini saya akan mengulang perulangannya? Karena ini 1 sampai 10, maka akan adalah 1 sampai 10, 1 sampai dengan 10. Di sini kita akan memulai dari angka for-nya di sini. Variabel kita panggil si i. I kemarilah, kita panggil si i. Itulah fungsi dari variabel kita panggil. Jangan di sini namanya si i, kita panggil namanya si j, atau panggil si k, atau panggil si l. Itu nggak akan terpanggil karena dia tidak deklarasi sini, kecuali di sini bikin L sesuai dengan di sini. Kita rubah lagi jadi I. Jadi ini adalah deklarasi variabelnya. Kita masukkan start value atau nilai pertamanya. Kita masukkan dia angka 1 di sini ya, 1. Nah, 1 di sini. Dan diakhiri dengan nilainya menjadi angka 10. Nah, di sini ada increasing dan decreasing. Kita akan menggunakan increasing atau pertambahan. Step by 1. Nah, oke. Jadi akan menambah 1 dah penambahannya. Dah, jangan lagi. Tidak ada apa-apa muncul karena kita tidak melakukan di sini output. Di sini output itu untuk menampilkan atau keluarannya ya. Jangan dulu panggil dulu si i-nya. Maka hasil adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa bisa sampai 10 ditampilkan? Karena menggunakan fungsi dari
perulangannya menggunakan for 1, ini i satunya, i 1 sampai dengan 10. Nah, jadi 1 proses 2 proses 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Nah, itulah fungsi dari for. Sekarang kita hanya menampilkan bilangan ganjilnya saja. Nah, untuk menampilkan bilangan ganjil, di sini kita harus menggunakan fungsi namanya, ini dia. Operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod atau modulo. Saya biasa menggunakan tanda mod di sini, menggunakan fungsi mod. Jadi kita bisa menggunakan sini mod if. Nah, ini apa saja dulu? Jika if itu adalah jika ya. Jika i ini kita panggil variabel i mod 2 sama dengan 0. Jika misalnya i nya modulusnya 2 menghasilkan nilainya 0, jalankan, tempelkan dulu sini output di i. Nah 2 4 6 8 10 ini bilangan genap, tetapi kita kan mintanya ganjil. Gimana caranya? Caranya gampang. Di sini kan dia menggunakan true. Nah, kita bisa menggunakan sini false. Outputnya menggunakan i, tetapi hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kita hapus dulu. Nih, seperti ini. 13579. Jawabannya benar. Tetapi ini tidak disarankan karena hasilnya akan jadi seperti ini. Di layoutnya kita pilih kode. Nah, and else, langsung and else ya. Karena if i mod 2 sama dengan then bagian, langsung di sini di bawah bagian ini. Ini tidak disarankan atau tidak dianjurkan menggunakan ini. Yang dianjurkan adalah menggunakan cara seperti ini. Ini hapus dulu. Dia harus di bagian true. If ini umumnya dilakukan. Jika dia menggunakan langsung false saja, dia kayak kurang benar dibenarkan ya. Nah, kita tulis di sini 2 kali, klik 2 kali sini. Nah, bagaimana caranya supaya dia tampil di sini di true? Ini kan sama dengan. Kita rubah aja sama dengan menjadi tidak sama dengan. Caranya dengan tanda seperti ini. I mod 2 tidak sama dengan 0. Bisa aja dia 1, 2 dan seterusnya. Angkanya pokoknya bukan 0 lah intinya. Oke. Jalankan. Oh, ini hapus dulu. Ini jalankan. Kenapa tidak ada tampilannya? Karena tadi kita menghapus di sini outputnya. Tambahkan lagi output di sini, pilih i, klik OK. Maka hasilnya adalah seperti ini. 13579. Sudah sesuai seperti ini? Sudah. Tetapi kita akan menjelaskan lagi supaya dia lebih jelas di sini. 1 ini apa sih? 3 ini apa sih? 5 ini apa? 7 ini apa? Dan 9 ini apa? Oke, gimana caranya supaya dia tampilannya? 1 adalah bilangan ganjil, 3 adalah bilangan ganjil, 5 adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Pasti akan membingungkan jika tidak ada angka seperti itu tulisannya. Ini apa sih angkanya gitu? Terubah lagi di sini. Menggunakan i adalah bilangan ganjil. Ini adalah ini hasilnya akan error. Jalankan dulu ya. Nah ya, jalankan error. Di sini ada karenanya alasannya tidak akurat dia. Red adalah caranya. Di sini kan variabel i. Jika dia bukan variabel tambahannya nih, ini kan bukan variabel. Nah, ini kan udah pasti ingat tulisan saja. Caranya kita tambah menggunakan tanda sama dengan dan petik 2. Dan petik 2 diakhiri. Dan jangan lupa ditambah di spasi di sini untuk memberi jarak. Jika tidak ada spasi, hasilnya seperti ini. Dia seperti ini, menyatu ya tulisannya. 1 adalah ganjil. Tidak enak dilihat ya. Kita akan membuat dia menjadi enak dilihat seperti ini. Tanda spasi di sini. Klik OK. Dah. 1 adalah ganjil, 3 adalah ganjil, 5 adalah ganjil. Jangan lupa di sini bilangannya.
pakai bilangan ganjil. Nah, sudah. 1 adalah bilangan ganjil, 3 adalah bilangan ganjil, 5 adalah bilangan ganjil, 7 adalah bilangan ganjil, 9 adalah bilangan ganjil. Nah, tadi kan di sini saya sampai 10. Tadi kan saya bilang gimana cara sampai 100? Pasti akan memakan banyak waktu jika kita menulis satu persatu ini. 13, 15, apalagi jika kita salah menghitungnya, salah menulisnya, akan menjadi seperti ini. Tidak akan benar jawabannya. 15, 18. Kadang kita kan manusia sering salah dalam, apalagi salah matematika ini. Nah, kita akan membuat dia menjadi lebih simpel lagi. Gimana caranya supaya dia 100? Tinggal tambahkan aja 1 ke 100. Maka hasil seperti ini. Simsalabim. Dah. Ini dia. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis dengan cara manual pasti akan sangat lama, apalagi sampai angka 1000. Coba 1000 ya. Kita coba dulu 1000. Jalankan. Nah, langsung muncul dah. Inilah dia perkembangan teknologi ini semakin canggih. Dengan adanya aplikasi program ini kita bisa membuat flowchart program dan prosedurnya langsung. Nah, di sini kita kembalikan lagi seperti semula menjadi angka 10. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan fitur ini. Di sini ada namanya variable. Nah, jadi variable ini I ditampilkan di sini. Dan hasil akhirnya dia angka 11, tetapi tidak ditampilkan di sini. Kenapa? Karena dia tidak di semua sek atau ditampilkan di sini menggunakan outputnya. Kenapa 11? Habis di hasil 10 dia akan tampil di sini lagi. Jadi kita harus mengetahui konsep kerja dari flowchart ini. Pertama dari sini main atau start biasanya disebut integer i sama dengan 1 itu 10. Kesini dia next. Di sini apakah i mod 2 hasilnya bukan 0? Ya, bukan 0 jawabannya. Oke, dari berganjil angka 1 ditampilkan. Masuk ke sini. Dan proses kedua sekarang. Apakah 2 mod 2 bukan sama dengan tidak sama dengan 0 hasilnya? Hasilnya adalah 0. Ternyata dia false. Oke, dia masuk ke sini. Sekarang ketiga. 3 mod 2 tidak sama dengan 0? Ya. 3 tidak sama dengan tidak, 3 mod 2 tidak sama dengan 0 adalah benar. Tapi di sini 3 adalah bilangan ganjil dan sampai dia ke 10 kali proses di sini dan akhirnya dia akan berakhir di n ini. Makanya dia menampung nilai 11. Karena kan di sini for-nya. For. Dia akan bertambah 1 step satunya. Habis 10 11 tambahnya. Nah, bagaimana cara membuktikan apakah dia benar 11? Caranya ini kecilkan dulu ya, dia kecilkan dulu. Nah, kita tampilkan sini outputnya i, maka tadi hasilnya adalah 11 di sini. Nah, benar ya 11. Karena kan hasil akhirnya akan di sini dia berakhirnya di sebelum n ini. Nah, ini nggak apa-apa, kita hapus saja. Nah, kelebihan menggunakan program ini, kita bisa memilih pemrograman apa yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan biasanya kode. Nah, di sini saya biasa menggunakan Pascal ya. Menggunakan Pascal. Ada di sini var i integer, apakah terekam? Oke, terekam ya. var i integer for i 1 to 10 do begin, biasanya pakai begin, habis do begin dimulaikan di sini. Jika i mod 2 tidak sama dengan 0, maka then begin. Jalankan ini, tampilkan si i nya adalah bilangan ganjil. Jika tidak, langsung diabaikan.
langsung diabaikan, masuk ke sini lagi dia for kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 10 nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pascal. Tidak hanya Pascal aja di sini. Di sini ada namanya PHP, biasa kita menggunakan PHP. Nah, biasanya menggunakan for, tanda sini sama seperti ini rumusnya, simbol persen. Umumnya dilambangkan dengan simbol persen, mod atau modulo. Nah, di sini menggunakan persen. Itulah bahasa pemrograman PHP. For ini tanda dolar ya, variabelnya untuk menjelaskan bahasa dia variabel i, dia menggunakan tanda dolar sama dengan 1 titik koma, dolar 1 lebih kecil sama dengan 10 ditambah 1 i nya, i bertambah, increment bertambah 1. Nah, setelah itu dia menggunakan lagi di sini biasanya menggunakan C++. Di sini ada include integer main, for i dan seterusnya. Nah, di sini kita akan buka satu persatu. Enaknya menggunakan flowchart ini yaitu flowgorim. Kita bisa melihat dari semua pemrograman yang ada di sini, disediakan yang di sini ya. Ada 95 seperti ini tulisannya. Dia menggunakan mod sama seperti Pascal dan tetapi berbeda dengan ininya. Di sini ya beda. Pascal kan menggunakan tanda ini tidak sama dengan, sedangkan di sini tidak sama dengan seperti ini, backslash slash sama dengan, slash sama dengan aja. Nah, ini semua pemrograman ini mirip-mirip semua ya, hanya bedanya di penulisannya saja. Ada di name menggunakan mod, sama ini juga menggunakan tanda seru sama-sama dengan, dia seperti PHP. Jadi seperti penggabungan dari beberapa pemrograman jadi satu, tetapi bahasa berbeda. Sweep menggunakan ini persen, tanda seru sama dengan. Di sini ada AppleScript, ada nama repeat, bisa pakai repeat, if i mod 2 is not equal. Nah, and repeat dia setiap ada mulai diakhirin. Repeat and repeat. Kata tadi dia di sini Pascal begin dan end. Tetapi tidak semua pemrograman seperti itu. Seperti ini PHP, dia cuma diakhiri dengan tanda ini, kurang ini. Nah, jadi tergantung pemrogramannya apa aja yang ada digunakan. Di sini menggunakan base itu dia menggunakan ini if pakai tanda ini dan tanda ini. Dan setelah itu dia ini if sampai v, if awal dan v adalah akhirnya. Kita bisa melihat apakah dia dimulai dan diakhiri dengan cara ini, warnanya sama. Setelah itu menggunakan tanda menggunakan perl ya, ini menggunakan ini sama kayak PHP ya, menggunakan kurung awal, print sama seperti di Python pada itu menggunakan print. Sini output, di sini C cross, udah di PHP udah PHP ini PBE seperti ini, if mod 2 base 4 menggunakan next, submine and sub. Nah, kemudian dia menggunakan C++ menggunakan ini, dia dibuka kurung awal, diakhir kurung awal, setiap dibuka diakhirin. Kemudian menggunakan PowerShell seperti ini, dibuka diakhirin. Setelah itu menggunakan Visual Basic ya seperti ini, for next. Setelah itu menggunakan Fortran, menggunakan mod slash dan sama dengan menggunakan print. Print ini sama kayak di Python ya, print nih Fortran dan Python. Nah, menggunakan print. Jadi pemrograman ini mirip-mirip semua, hanya berubahnya di cara penulisan saja. Kalau udah sama semua waktu penulisannya itu sama, berarti ya dia kena hak cipta ya. Maka dibuat agak berbeda dikit walaupun dia agak mirip-mirip. Java seperti ini ya. Setelah itu dia menggunakan namanya QBasic seperti ini, if mod, tetapi dengan huruf besar sama dia for to, nampak
besar tulisannya, menggunakan huruf kapital, menggunakan lagi get this, if mode nih, and if. Nah, di sini JavaScript for diakhiri dengan tanda ini dan tanda ini sebagai tanda modnya, dan tidak sama dengan menandakan ini. Setelah itu menggunakan Ruby seperti ini, dan menggunakan auto code, dia bisa seperti ini, auto, ini otomatis ya dari sistemnya. 2 if menggunakan n ini akhirnya io.write, kemudian skala seperti ini, dan menggunakan MATLAB seperti ini. Dia tidak sama dengannya menggunakan tanda ini, tanda seperti ini seperti ini, tidak sama dengannya. Unik-unik ya pemrograman ini. Nah, setelah itu menggunakan small talk nih, backslash, sama juga tadi seperti ini, tidak sama dengannya. If true, jika benar. Transcript, so. Nah, oke. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan mengenai tutorial membuat flowchart menampilkan bilang ganjil. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam dari saya, Amit terus menuju.